konyok ini Vin lumayan. Mhm. Ya di awal balik ya, mid Balik lagi. bakal adu ngotot terus. Dan wah ini Eman nih masuk jungle nih Eman. Wih, Retri dipakai loh. Yap, kelihatan soalnya ya tadi Eman ya di situ. Dia akan ngelepas Lito karena memang Suyo itu kuat sekali ya. Di Lito pertama itu kuat banget ya. Ya, jadi Eman dengan emblem fighter ya. Jadi masih untuk marksman-nya ini Oh. nyari sustain. Tapi Shive, ternyata kehadiran tamu yang tadi undang gerakan dari Nael yang ngebantuin Eman. Ini sangat-sangat membuat akhirnya dari Shive tergerus dari segi HP-nya. Yap, untuk mid Ukir dengan basic command emblem, Moreno emblem mage. Harusnya Yap. lebih sustain Ukir. Bisa sustain ya. Dan juga Kufra dengan emblem tank nih. Sama-sama menggunakan tenacity juga untuk penguasaan area river nanti. Bagi duo Rom dan mid Navi. Bisa. Untuk sekarang temponya lumayan tenang. Karena mungkin keduanya dari jungle-nya juga kan Andorio tunggu level 4 baru bisa tabrak lagi. Yang gak tenang gold. Iya, ini kayak dari Eman-nya yang lebih agresif ya. Kayak gak main defense seperti si Granger yang dipakai di game pertama. Wah, last hit-nya dari Scavenger Crab dapat Lynch. Lumayan ya. Iya. Dia 4 duluan nih. Dia bisa setup dulu dengan katapult nanti diambil. Wah, ngangkat ya. Wah, Eman. tapi Eman-nya galak juga nih Eman ya. Oke, langsung potong Eman. Mengincar purple buff kan nanti buat Eman. Oke. Atau memang mau hadir untuk ada di sebuah team fight yang coba untuk kembali diinisiasikan oleh Bigetron by Vitality. Terkenal lagi dengan adanya satu buah storm dan lihat Nael. Retribution lagi on point dan lihat Andorio-nya tumbang. Nael lagi-lagi menjadi satu penyelamat untuk Bigetron by Vitality. Afro dikejar. Tapi Afro adalah seorang tank yang masih cukup durable. Masih bisa selamat tapi early yang manis untuk Bigetron by Vitality. Yap, dapetin turtle-nya, dapetin first blood-nya juga. By the way, Eman makan 2 wave berarti di tengah. Ya, makan 2 wave, dapetin 1 assist dan bahkan di bagian bawah belum bisa diplating oleh Shive tadi. Jadi sangat-sangat unggul sekali tadi untuk positioning dari Eman. Iya, iya. Dan ini sih Sora keganggu banget ya. Sama bouncing ball, Om. Iya, Habis muter dia nggak bisa ngedorong, Om. betul. Tapi kalau cuman buat Sora lumayan susah juga sebenarnya ya. Iya. Karena bouncing ball dari Afro kan ini dibutuhkan banyak sih untuk bisa ngedelay ya. Valen mungkin bisa lah kalau kena Valen. Ya, bisa Valen juga. Eh, Tapi invade jungle-nya Nail sekarang lebih galak nih dari game sebelumnya. hmm, Hero-hero temannya mendukung mungkin ya. ya. Kayak dari Vin-nya kan bebas buat nabrak masuk juga. Dan ya Vin dengan Purify ternyata ini untuk menghindari berarti ya agar tidak kena damage nanti atau efek crowd control dari Kufra. Oke, Vision, Mountain Shocker. Sebenarnya ngelihat dari Moreno yang bisa ngambil Phantom Steed kayak tadi ya, berarti daya dobraknya nambah lagi nih. Yap. Dari mid-nya juga masih di poke ya. Tapi ini bener-bener ya, berarti Eman dua lane nih dikasih buat dia. Rajin banget loh. Di gold ditinggal, selalu ada di mid, kembali lagi ke bawah karena memang ya kekuatan dari Jason Shin. Fast farming di lane-nya sekaligus bisa memberikan poke damage. Ya, jangan sampai terlalu lama dibawa ke late game juga ya. Karena kayak asuransinya nggak semenjanjikan marksman lain, tapi Finn sudah mulai coba untuk dikejar lagi. Zaman Force dibuka dan Golden Hour mengunci pergerakan Andorio. Terkena freeze moment dan akhirnya tidak ada korban jiwa. Yep, hanya untuk kabur aja tadi defensif Golden Hour. Cuma ya ini dampaknya nih. Sekarang bawahnya udah mulai dikontrol. Wah, tapi Afro. Wih, Wah, Sakit banget ya. Damage dari Eman juga yang sudah menginjak level 7 sekarang. Tapi mengetahui gak ada Golden Hour, akankah ada upaya setup lagi yang bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality? harusnya tetap dicoba nggak sih? Wah, itu dia turtle shift, tapi Afro flicker, Tyrant Rematch Jagoan yang langsung berjuang ke arah 2 orang sekaligus di follow up lagi dengan ada Zone Force yang dibuka oleh Shive. Tapi terlalu jauh jangkauannya, Eman masih bisa selamat. Sehingga di sisi lain ada Nail yang dapetin turtle tanpa pertukaran nyawa yang bisa diambil oleh Navi. Wow, satu buah gerakan yang begitu baik, tapi jujur jatuhnya ya rugi aja. Nggak dapat turtle, flicker kebuang, kill nggak ada. ya. Tidak ada kerugian sama sekali berarti ya untuk Bigetron by Fatality. Dan bahkan ada item dari Nile tadi, ada Sky Pierce loh yang sudah di-build setelah adanya Fury Hammer. Yang dipunya juga, sehingga dari Bigetron by Fatality kemungkinan mereka akan berusaha untuk mendapatkan team fight. Ini untuk bisa mengisi stack Sky Pierce yang sudah dipegang oleh Nile. Wah, ini udah bakal diajak team fight lagi gak sih? Mountain Shocker. Mountain Shocker-nya udah dibuka. Memang terdeteksi 4 pemain dari Navi yang berdekatan, cuman gak ada gerakan berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Bigetron. Kecuali hanya menyicil saja dari kejauhan. Ada di tangan Nail, tapi Finn lagi-lagi terlalu lincah untuk bisa diberikan damage. Ini beda 2000 gold nih, 1000-nya di Eman ini. Betul, berapa kali kita lihat kan. Dia dikasih 2 lane, terus juga dia bisa ngepok bahkan secara karena 2 lane yang dikasih ini unggulin levelnya lumayan jauh loh dibandingkan dengan Shive. Itu barusan sampai jungle-jungle diambil sama Eman. Sampai jungle juga diambil.
Dan ini lumayan susah ya di ganking kalau buat emannya karena ada Phantom Shocker kan, oke? Oke, Andoryu sendirian 1 versus 2 dengan adanya turret yang bisa dihancurkan dan Nile lagi-lagi menjadi eksekutor. Menjadi Wah. keuntungan berlipat ganda untuk Bigetron by Vitality. Kebuka vision, kabur semua. Ya, sebuah Phantom Shocker yang secara timing kategorinya sangat tepat sekali. Membubarkan pemain Navi yang berusaha untuk melakukan gankingan ke bawah tadi. Iya, iya. Karena itu foreman setup loh di bawah tadi. Iya, dan udah. Jadi nggak jadi udah om. Gara-gara satu buah vision kebuka. Pertukarannya jadi nggak adil. Wait, tadi Afro Thunderbelt? Afro? Gufra Thunderbelt? Oh, Emang sih pasifnya kena. iya. Tapi berarti nggak ada defense kuat di item pertama om. Iya, dan jangan lupa kan butuh waktu buat ngisi stack ya kalau buat Thunderbell. Itu, jadi scaling kan. Dapat sih emang. Cuman scalingnya ya nggak secepat Finn lah yang dia maju auto. Auto trigger ya. Itu masih harus bisa di-tag dulu sebenarnya. Oke, ancang-ancang. Tyrant's Revenge yang belum mengenai ke target yang diinginkan. Lagi-lagi zoning out dari Finn. Membuat gangguan yang harus dihadapi oleh Navi. Turtle-nya masih ditarik ulur. 2 level. Belum di-commit ya, tapi itu dia. Perbedaan level yang akan menjadi sebuah pertimbangan untuk Navi. Wah, kena semua. Sudah mulai masuk lagi Finn. Mencari lagi, itu dia Flicker dan juga Tyrant Slash. Tapi dibalaskan dengan Eman. Golden Hour dan Eman selamat! Tidak ada korban dari Bigetron by Vitality kecuali Teamfight yang lagi-lagi bakal coba untuk langsung diinisiasikan oleh keduanya. Pada saat dibalikin. dan chipnya hilang. Ukir mencoba untuk mundur dengan Crimson Beacon tapi Kars mencoba untuk maju dengan satu buah Vengeance yang dia miliki. Nile mengincar ke belakang. Ukirlah yang ada di pandangan dari seorang Nile tapi Navi gagal untuk bisa mendapatkan pertukaran lagi. Itu dia, CV-nya tumbang. Sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas. Setup yang begitu baik dilakukan oleh Navi. Sayangnya eksekusi kurang. Oke, Afro kehilangan banyak HP, final slash-nya gagal. Tapi Lynch akhirnya menjadi sebuah poin kill yang diamankan oleh Navi. Nile. Di sisi lain, Nile-nya bakal coba Nile. dan lagi-lagi Nile! Retribution yang on point membuat dirinya pun berhasil untuk mengantongi berbagai macam objektif. Moreno tertinggal sendirian di paling depan. Tapi masalahnya Kars kali ini 1v1 bersama Evan dan Kars berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill 2 tukar 3 sekarang. Tapi tapi double kill. Yang akhirnya membuat tadi Bigetron tidak mengalami kerugian. Ya, pertukaran poin kill yang setara tapi nggak untuk objektif. Perfect Turtle. Bigetron, mereka tahu nih timing untuk masuknya. Vision yang selalu terbuka dan Retribution Nile. 40 stack om Ya untuk itu dia. Sky. Bukan hanya objektif ya, tapi adanya stack Skypierce yang akan mengancam bagaimana keberadaan Navi ketika menginjak mid atau late game nanti ke depannya. Karena lumayan chaotic ya tadi kalau kita lihat di bagian belakang sebenarnya tadi Moreno sempat untuk mengusir pemain-pemain dari Navi juga, cuman sayangnya 2 lawan 1 ya. Dan Moreno juga kan lagi ngambil Phantom Steed tadi. Ya, Jadi lumayan berhenti lah dia di sana. Kena Tyrant Rage-nya si Apro. dia ngezoning. Tapi ya gimana ya, balik lagi nih damage jadi milik Navi belum cukup om. Inisiasi sebagus apapun pasti bisa ketolong sama Golden Hour. Nah itu dia. Dan jangan lupa ya di sini damager dari Bigetron by Fatality. Itu banyak banget. Mereka punya Suyo, terus juga emannya yang jadi. Moreno Lightning Truncheon baru selesai juga. Wah, ini kecolong gak sih? Dapat. Nggak, masih Dari Nile. Nah, orange-nya nggak ada kan? Di Iya. kakinya Andoryu Noel dapat tadi. Tercuri ya. Iya. Nile nih nakal ya. Nakal Nile. Split, nyolong dari tadi. Ya. Damage dari Navi juga di sini masih bergantung ke Shive ya berarti ya. Tapi masih harus nunggu Holy Crystal baru bisa lebih efektif nanti. Kalau dari Andoryu masih defense, masih tetap sama Tough Boots, War Axe, Brute Force. Oke, terlihat lagi kali ini ada Stormwind yang coba untuk dikombinasikan. Cicilan dari kejauhan saja yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Mereka nggak mau terlalu komit karena 5 detik ke depan Lord akan muncul. Yap, dan jangan lupa ya, di game pertama 3 kali berarti in total. Di momen Lord tuh krusial banget buat Bigetron dan Navi. Navi nggak boleh nih sampai kecolongan. Oke. Tapi lumayan sama juga ya berarti. Karena lawannya Marcel kan. Udah 2 kali lawannya Marcel. Dan dengan banyaknya hero yang jarak dekat seperti ini juga Marcel seharusnya akan jauh lebih nyaman sebenarnya untuk mengurung ya. Kalau memang dari Navinya berusaha untuk nabrakin juga. Belum lagi mungkin dari Nile-nya sendiri. Ini udah punya damage yang sangat memadai sekali. Tadi stack Skypierce kalau kita lihat sudah di angka 40-an. Yap. Kayak dia bisa jadi finisher yang terakhir untuk masuk. Sama Retri-nya juga enak kan, Soul Saver Retribution. Itu 5.000 kena dapat itu. Momen-momen kayak gini mah. Ya, timing masuknya juga on point terus ya. Betul. Kayak dia nggak kejebak di Dalam golden itu. hour itu. Betul. Benar, dia selalu datang di momen-momen yang memang dibutuhkan gitu loh. Ya.
Tapi Navi lihat tuh atasnya udah harus mereka maintain kayaknya. Dirapiin dikit ya. Masih ada ini sih. Shield Lalat juga di atas masih aman. Oh, tapi udah show kah? Andoriu di arah atas membuat Bigetron by Vitality. Mereka udah mulai set up duluan. Sive kembali membuka zaman Ford di arah tengah, targeting menuju ke arah Moreno. Sama. Sembari memberikan clear powernya aja ke arah wave minion. Tapi di sisi lain Bigetron by Vitality nggak ngeriset dari Lordnya. Inisiasi dari Stormbeam yang dikombinasikan kembali dari Lydia ada depan. Walaupun kira-kira bisa mendapatkan stack lethality. Eman tertangkap dengan final slash tapi Eman masih bisa mundur. 4 versus 5 bukan sebuah quantity yang diinginkan oleh Bigetron. Sehingga akhirnya Lord di reset begitu saja. Hati-hati sekarang Sive. Kembali punya Zaman Force. Berarti mereka ready lagi nih untuk melakukan team fight. Dan Lord kembali di setup. Yes. Tapi masalahnya ini nggak bakal dibiarin sih. Walaupun memang kalah dari segi jumlah. Bigetron by Vitality. Golden Hour. Mengunci keberadaan seorang Afro. Tapi Gars coba untuk ada di depan. Lagi-lagi ada tim fight yang coba untuk diinisiasi oleh Navi. Nail mendapatkan stack lagi dan lagi membuat akhirnya dari Navi kehilangan sosok. Nail. Lagi-lagi Retribution yang on point dan bahkan godlike didapatkan. Jungle berdarah dingin yang masih terus mengejar Nail. Anti berhenti. Wah. Wah, Nail. No. Jangan terlalu dalam. Cukup. Tapi itu dia insting. Wow. Wow. Lagi ya perfect Retribution. Nail gak ngasih satu pun natural objektif. Yap. Benar-benar masuk ya sebagai eksekutor terakhir. Memaksimalkan pastinya nih Sky Pierce yang langsung terisi. Sudah jadi 70 sekarang kalau kita lihat dari replaynya. Nail menunggu dengan cukup sabar di balik rumput. Semua skill sudah kelihatan kepakai. Ngincernya langsung ke yang low juga. Jadi Souls of Fear tadi langsung masuk ke sana. Memberikan finisher yang sangat memadai sekali tadi untuk Bigetron by Vitality. Tenang banget sih memang. Yap. Permainan tenang dan lihat di top lane. Lord sudah mulai hadir. Yap, Tyrant's Revenge belum mengenai ke arah target yang diinginkan juga karena Bigetron by Vitality. Mereka memilih kembali untuk mundur, gak mau terlalu gegabah. Tapi bisa kali ya di match ini kita hitung berapa kali momen Nail steal. Berkali-kali. Di match ini ya dari game 1 Dari ya. game 1 benar. Karena gimana ya, ini sekarang perfect lah objektifnya. Oke. Di game sebelumnya Lord juga nggak ada celah sama sekali. Masuknya selalu bagus, selalu Dan pas. different gold-nya jauh banget sih. Asri. Dari kedua jungler ya. Tapi bicara, bukan different goal seperti ini. Tapi item yang sudah di-build oleh Nail ini kayak udah gak bisa dihentikan dengan item defense yang lagi dipegang dengan Navi. Iya. Kecuali misalnya ya goldnya lagi on par atau lagi sama. Sama gimana sekarang dengan stack Sky-nya? Oh. Tax kayaknya 70 ya. Iya, itu hitungannya jadi beda lagi kan. Bener. 70 untuk eksekusi nih bisa instant kill loh sih, 70, ada BOD kan. Jadi ya udah full item ya. Full item sekarang buat Nail. So ya untuk di next Lord-nya jelas Golden Hour masih menjadi musuh utama juga. Karena selalu bisa menghentikan dan membuat pemain-pemain dari Bigetron bisa masuk. Dan ini dia, stack Sky Pierce di angka 70. Ya, 70 ya. Udah full item lagi. Walaupun di Lord sebelumnya ya menurut gua Golden Hour itu bukan ngebantu retry lah. Iya, itu buat stopin si ininya kan Apro-nya tadi ya. Ya itu benar-benar pure dari perbedaan levelnya Andoriu Nail. Dan ya timing balik lagi. Pressure-nya ada memang Andoriu tadi kan low banget. 33 stack untuk Thunderbelt-nya Finn. Gua rasa lumayan beda jauh sih sama Apro karena ya tadi. Iya. Apro nggak semudah Finn lah untuk dapetin stack. Eman gerakannya serem sih. Tapi emang juga berani loh, dia berani Iya. buat mancing source skill-nya musuh keluar kan. Karena punya Traceless. Bisa Iya. kabur dia. Berapa kali tadi usaha dari Navi buat nangkep Eman? Gagal. Gak berhasil kan? Entah kurang damage, entah ada temennya yang nyelamatin. Banyak aja lah pokoknya kejadiannya. Entah jadi jauh. Makanya entah jadi asing. Asyik. Ya. Oh nggak ada Nggak Valir ada ya? Valir. Itu Valir, itu Balik Valir. lagi ke Siap-siap situ. om, siap om. Valir. Salah Oke. siap salah om. Tapi Lord sekarang mulai ditarik ya. Wah, Vision juga belum kebuka nih. tapi berani loh ini, Navi setup duluan. Komit Ya. kah? Komit? Ambil resiko, Finn sudah masuk, mencari lagi informasi. Golden Hour-nya dibuka menjadi sebuah parameter untuk Navi mundur. Nah, kita akan lihat peraduan dari Retribution siapa tapi Wah, Andoriu! membalaskan keadaan untuk Retribution yang lebih on point. Membuat dari Lord-nya berjatuh ke tangan dari Navi, tapi tim fight-nya Loh. coba untuk diinisiasikan kembali oleh Bigetron by Vitality di mana Navi kehilangan dua pemain mereka. Finn yang mencoba untuk mencari dari di belakang, terkena efek terrifying. Afro-nya tidak Triple selamat kill. dan triple kill. Dan bahkan mencari Dikejar. lagi ke arah Maniac, terangkat sudah dan bahkan Shive-nya pun menghilang menuju ke arah Wipeout karena ukir
masih bisa selamat ternyata. Wow, tapi mid-nya terbongkar. Lord-nya kali ini baru spawn. Bigetron, mereka ambil best turret. Oh, tapi ada Lordnya yang harusnya nggak bakal jadi masalah. Buat Bigetron mereka bisa langsung clear Lordnya dengan cepat. Wah, ini respawn time sih sebenarnya nggak terlalu lama ya. Yap. Masih dicoba kah? Oke, Turtle Chip sudah mulai ditabrakkan. No minion? Ada satu wave minion di arah tengah, namun spawn time dari Navi. 3 pemainnya sudah siap. Rugi. Ini Navi dapetin Lord tapi merugi. Karena goldnya jadi 10.000 Om. Yap, Wah iya. langsung ini ya, tetap ke atas ya goalnya. Buat Bigetron juga. Jadi Navi tadi hanya mendapatkan sedikit jendela sebenarnya. Kayak untuk bisa kabur gitu kan. Cuman ya gak maksimal banget untuk Navinya karena ternyata langsung di engage dan bahkan dikejar oleh pemain-pemain dari Bigetron juga. Wah, 150 heart rate abis adu retri. Bisa ada retry. Wah, berasa Tapi sih. itu retry yang Geter banget. itu retry yang oke sih sebenarnya. Bagus ya. ya. Karena udah chaotic banget di tengah sana dan masih sempat buat dimenangkan dengan Andoryu. Soalnya sama-sama udah imbang kan. Damage 15. Blazer cuma momentum plus retry itu. Ya. Mungkin memang kalau dari cepetan Blitz Soul Saver memang Saver, ya. ya. Tapi gimana ya ngelihat dari sama-sama level 15 adil lah. Damage-nya sama gitu. Ya dan itu terlalu 50-50 juga sih menurutku tadi. Ya. Sebenarnya bisa lebih bagus untuk Bigetron kalau mereka coba untuk ngejauhin. Bukan buat adu di sana. Karena mereka telat ngeliat vision kan tadi. Iya, Jadi agak sedikit ke pressure Om. Ya. Sama CV udah mulai tampil nih. Damage-nya CV tadi wow udah berasa banget. Ya full item ya buat Shive. Paling jual sepatu lah nanti kalau mau. Jual sepatu bisa ke Oracle ya kalau emang mau bisa. Kalau ya. Ada shield tambahan juga defensif juga. Mhm. Atau mau ini The Goldland Standard Style. Apa tuh? Apa tuh? Windtalker. Oh. Oh, itu katanya biar goyangnya lebih cepet toh. Karena Chrono Disc itu ngaruh ke attack speed tau. Jadi kalau kalian nggak tahu ya kayak Castis Pauldron tuh berpengaruh ke Harit. Iya. Jadi misalkan total 10 kali Chrono Dash di dalam zaman Forge itu bisa jadi kepotong 7 mungkin. Jadi 8 itu ngaruh banget. Justice ya. Chastised Pauldron. Item baru. Ya, tapi sejauh ini yang memang ada Chastised Pauldron di tangan dari Afro aja ya. Untuk Bigetron mereka nggak ada yang pakai Chastised-nya. Ya sebenarnya lebih penasaran buat ngelihat berapa stack Thunderbelt-nya si Makin ini ya. Si Apro ya. Kan kalau kita bicara Vin ini wah, pasti banyak lah buat stack Thunderbelt-nya. Tapi untuk Kufra sendiri yang harus set up. Terus dia basic attack baru bisa dapetin stack-nya. Ya. Nah itu tuh. Ya sebenarnya kalau ngeliat dari Afro juga kayak flicker Titan's Rage-nya tadi beberapa kali ada momennya. Dapat. Cuman again berat untuk siapa yang follow up secara Saat pasti. itu masih kurang kayaknya ya. Iya. Saat itu. Kayaknya sekarang udah cukup sih. Apalagi yang ketangkap kayak Eman, yang ketangkap kayak Moreno atau Niall sekalipun. Itu udah cukup damage-nya. Dan hati-hati, ingat ya tadi di game pertama mid lane-nya kecolongan. Sekarang mungkin bukan Niall yang nge-split, bisa jadi Eman ya sekarang. Yep. Iya. Wah lagi-lagi tapi Navi tidak gentar ya. Mereka mau coba untuk nyicil duluan dan memancing keributan di area dari Lord Evolve. Wah bisa di-commit ini. Emannya kelihatan di atas tadi kan. Walaupun sekarang udah mulai menuju ke arah Lord. Oh, Cars. Final Slash. Oh, Mencoba flicker. untuk mencari ke orang Eman. Tapi itu dia flicker yang menjadi sebuah informasi. Golden Hour masih ditahan tapi Andoryu tertrigger dari satu buah Lynch. Phantom Seed. Tapi Lynch-nya terdeteksi juga. Lynch. Dan Lynch bakal coba untuk dimakan. Masih ada satu buat Underrat untuk kabur terlebih dahulu. Masih bisa lari. Beberapa source memang sudah keluar. Flicker Lynch, Flicker Eman. Tapi kita akan lihat Navi. Tanpa adanya Flicker untuk Cars juga mereka sedikit kesulitan untuk setup kecuali dari Apro. Oke, itu dia. Chastised Pauldron yang dari tadi kita pertanyakan. Ada di Lynch akhirnya. Udah ada ya. Dan ya untuk fight-nya pun dengan 2 flicker yang sudah hilang nih untuk Bigetron sendiri. Ini lebih memudahkan Navi untuk bisa setup. Apalagi Afro kan selalu sembunyi. Jadi Iya. Tyrant Revenge-nya bisa dadakan kena. Dan kalau kena dan ada sebuah momen yang bisa dimaksimalkan oleh Navi. Mungkin mereka bisa menang di sana. Hati-hati dari landing jauh sih. Udah mulai ke clear juga dan pilihan ada di Navi sekarang. Setup, commit atau tidak? Yap, Golden Hour-nya ready. Oh. Itu dia Tyrant's Revenge menuju ke arah seorang Lynch. Dikejar lagi dengan ada Phantom Seed. Lynch yang harusnya masih bisa Selamat. selamat bagian. Tapi Andoryu terjebak. Andoryu-nya hilang di tangan dari Nail. Membuat tidak ada power retribution Loh. dari Navi. Zaman Force pun terpop up. Ini mundur sih. Yep. Ini harus mundur dulu. Seenggaknya reset. Karena banyak sekali sumber skill yang kebuka. Dan Lord sekarang mulai ditarik. Wah ini Andoryu. Point dead kelimanya. Pastinya makin berat buat Navi bisa mengupayakan kontes retribution. Gak ada sosok jungler dan free Lord untuk Bigetron by Vitality. Sebuah kerugian yang sangat besar ya. Bisa dibilang tadi. Andoryu. What happened?
yang harus hilang juga. Dan bahkan tidak tumbangnya si Lynch tadi sih. Ya, Itu Ya. yang membuat semuanya terlihat mahal. dia nggak ada immortal kan? Lynch tadi? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Gue ngerasa Nggak, selamat tadi aja. ragu sih. Dari Navinya ragu ini mau komit atau enggak. Karena ya jadinya kayak tadi tuh. Karena ragu dan akhirnya itu dimanfaatkan sama Lynch buat selamat. Ya. Sekarang Lord Evolve masuk dari mid 11.000 perbedaan gold. Lagi-lagi di kondisi high ground defense yang kurang mengenakan untuk Navi. Let's see mampukah Navi untuk bertahan. Masalahnya sekarang tri-lane push loh. Atas bawahnya juga udah mulai masuk. Bersama dengan Lord Evolve yang akan dikawal oleh Bigetron. Defensif seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh Navi? Perlahan tapi pasti. Bigetron by Vitality. Mereka udah mulai merangsek masuk area defensif yang Final Slash-nya connect. Tapi lihat bagaimana Legendary is coming from Nile. 8 force dari pop up. Clear wave minion adalah sebuah pilihan dari Navi yang berhasil mereka lakukan. Tapi masih ada wave berikutnya dari arah tengah. Sudah mulai masuk lagi dan bahkan Afro, Tyrant's Revenge telah terlihat. Sebuah golden hour menghentikan lagi dari seorang Uki dan bakal cepat kembali lagi diinisiasikan oleh Lynch. Dan Navi harusnya masih ada sedikit nafas untuk bertahan. Masih bisa di-clear. Super minion dari mid dan juga top lane. Berhasil di atas sih. Di bagian bawah juga masih ada best turret. Harusnya masih ketahan tapi lihat Bigetron. Mereka nggak kasih kesempatan, mereka nggak mundur. Oke, Tyrant's Revenge. Tapi Awas. Finn masih bisa mundur. Masih selamat untuk menjaga juga ke arah Abro! Immortal. Itu dia flicker dan Tyrant's Rage. Menjadi kombinasi membuat akhirnya dari Nile tercatat dan double kill. Hadir dari Ukir. Bukan cuma sekedar bertahan tapi Navi masih punya kesempatan untuk bisa mempunish pemain-pemain dari Bigetron. Langsung dipeluk Apro, itu dia flicker. Tyrant Rage. Pas banget timingnya dan mungkin di awal kita melihat damage-nya kurang. Damage-nya belum cukup, Yap. sekarang cukup. Benar, dari Shiva yang udah full item juga ya semuanya sekarang. Dan bahkan mereka bisa coba untuk paksa sebenarnya nih. Karena 5 melawan 3 loh, ini mid push kah? Wow, ini respawn time yang lumayan lama Lumayan. jujurnya. Tapi cuma satu katapult nih, gak Iya. bisa digiring. Bagian atas juga masih ada ini ya, terpantau masih ada cars nih lagi clear untuk di area topnya. Yap. Tapi yang sekiranya mungkin bisa diambil oleh Navi sekarang adalah objektif. Ada Lord yang akan spawn, tidak ada retribution untuk Bigetron. Ya dan 13-1 ini bounty-nya Gede banget. Dahsyat. berapa banyak ya? Makanya yang bisa diambil tadi memang beberapa objektif sama 6.000 gold ketarik turun. Iya, tapi kalau misalkan memang bisa di-delay, hati-hati. Ada Flying Cloud yang akan bisa membantu dan Finn terjebak sendirian. Membeli waktu sebanyak-banyaknya agar tidak langsung tereksekusi Lord yang diinginkan oleh Navi. Itu dia, Moreno, Nile akan mencari informasi kembali. Oke, vision kebuka. Lordnya gak di-reset kah? Karena ini unggul jumlah dari Navi. Cars Ya, by oh, one. 1v1 situation antara Eman dan juga Kars. Sepertinya diurungkan niatnya. Terbagi dua. Lord tidak terreset. Masih terjadi lagi adu damage tapi lihat bagaimana tapi Andoriu di sisi lain Lordnya dan di-flicker, flicker Kars. dibalas flicker Eman. Membuat tadi Karsnya tumbang tapi Nile pun tidak bernyawa. Ketangkap, Eman. masih mencoba melakukan pertahanan dengan satu buah Winter Crown dan Immortalnya pecah dan harusnya Eman tidak akan selamat. Wow. Hilang Emano, Bigetron. Mereka mulai kehilangan temponya. Lord didapatkan Navi. Sebuah momen yang tercipta mampu ke Navi memanfaatkan ini. Harusnya Yap, ini seharusnya akan menjadi game untuk Navi ya kalau ngelihat bagaimana 4 melawan 4 sih nanti. 4 melawan 3. 3-3 karena 3 Finn. karena Finn akan respawn juga kan sebentar lagi. Tapi ini Evolve Lord. Evolve Lord yang kalau dibarengin juga extra buff pasti untuk Navi. iya dan gak ada damage pasti untuk bisa menjaga high ground dari Bigetron. Oh, tanpa adanya sang damage dealer Finn yang udah mulai terbang sekarang. Mampukah Bigetron bertahan? Oke, Tyrant's Rage-nya tidak mengenai ke arah siapapun. Lihat Finn, masih ada Golden Hour. Tapi Lord yang masih prima akan kembali Masuk. dikawal oleh Navi. Dan harusnya ini akan menjadi poin untuk mereka. Terbuka. Ada Andoriu, Finn-nya juga udah mulai tumbang. Lord Evolve ini mengawal Navi. Membawa Bigetron ke game yang ketiga. Satu sama Israel.